Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Niti Andriati dari kelas 11 IPA 5. Dan saya Regina Dacana Dewi dari kelas 11 IPA 5. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran kimia mengenai sifat koloid, yaitu keogulan. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai sifat koloid, yaitu koagulasi. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian akan mengetahui apa itu tahu. Ya, tahu yaitu terbuat dari kacang kedelai. Kalian tahu nggak, dalam pembuatan tahu diterapkan sifat koloid, yaitu koagulasi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu koagulasi? Nah, koagulasi adalah proses perubahan cairan atau larutan menjadi gumpulan-gumpulan lunak, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian. Koagulasi tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan koagulasi, yaitu pemanasan dan penambahan koagulan. Bagaimana koagulasi dapat terjadi? Untuk mengetahui bagaimana koagulasi dapat terjadi, kita dapat melihat video berikut ini. Berikut adalah alat dan bahan. 1. Kacang kedelai sebagai bahan utama, cuka dan jeruk nipis sebagai koagulan, 3. Panci, 4. Penyaringan, 5. Kain saring, 6. Blender, 7. Wadah. Tadi kan udah di blender, sekarang dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan. Kenapa? Karena syarat koagulasi adalah dipanaskan terlebih dahulu. Gini guys, fungsi penambahan asam cuka dan jeruk nipis adalah mengendapkan dan mengumpulkan protein tahu, sehingga terjadi pemisahan antara whey, cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan. Dalam pembuatan tahu dan lapisan bawah endapan tahu, endapan tersebut terjadi karena adanya kegulasian protein yang disebutkan adanya reaksi antara protein dan asam yang ditambahkan endapan tersebutlah yang akan menjadi tahu.
dalam proses pembuatan tahu terdapat sistem koloid, yaitu keogulan, yakni pada proses penambahan cuka dan penambahan jeruk nipis. Pada dasarnya, partikel-partikel koloid di dalam proses pembuatan tahu hanya bersifat stabil karena memiliki muatan listrik sejenis. Tetapi penambahan cuka dan jeruk nipis akan menghilangkan muatan listrik pada partikel-partikel tersebut. Hilangnya muatan listrik itu akan terbentuk gumpalan-gumpalan membentuk tahu. Dari gumpalan-gumpalan tersebut partikel koloid. Proses penggumpalan partikel koloid dan pengendapan inilah yang disebut koagulasi.